Hai Maret. Saat video ini direkam sudah tanggal 24 April, tapi aku baru bikin video Hai Maret. Karena ya dari kemarin-kemarin emang apa ya, nggak sempet bikin bikin video ini. Aku sempet bikin satu kali, cuman aku ngerasa masih belum bagus gitu, beberapa poin masih nggak tersampaikan, jadi aku bikin video lagi. Dan ya aku bilang sendiri kalau video ini paling gampang formatnya, tapi aku sendiri yang telat bikin video ini. Gak apa-apa. Asal masih bisa konsisten walaupun agak-agak goyang-goyang dikit. Oke, mari kita mulai cerita di bulan Maret ini. Jadi cerita di bulan Maret itu bener-bener sangat-sangat wah banget, sangat-sangat apa ya, unexpected momentum gitu. Ini wahnya ini yang bagus. Jadi Maret ini bener-bener kayak lagi mode bahagia lah gitu. Dari ceritaku Januari Februari yang terpuruk, Maret ini bahagia gitu. Nah sebenarnya kalau kalian tahu, di bulan Januari dan Februari itu sebenarnya mode-mode life after breakupku. Jadi ya kayak apa ya, mengungkapkan kesedihan dan segala macam apa yang aku rasakan, kebingungan dan juga denial, masa-masa denialnya itu terungkapkan di situ. Dan Maret ini udah apa ya, udah mulai bahagianya lah gitu. Mulai Februari kemarin dapet titik ya sudahnya. Nah Maret ini udah bisa bahagia gitu. Dan ya udah gak kepikiran sama sekali sih gitu, dan mulai menjalani hidup baru. Dan ya sebelumnya juga aku ngucapin terima kasih juga kepada teman-teman yang udah apa ya, udah ngebikin Maret ini sangat wah gitu. Karena aku ngerasa kalau bukan karena teman-teman juga Maretku gak bakalan wah gitu, Maretku bakalan sepi. Tapi karena teman-teman ini yang ngebuat Maret ini wah gitu. Kehidupan sosialku bener-bener wah banget di bulan Maret. Terus juga ada beberapa apa ya, keputusan yang sebenarnya tak ambil ini nggak aku pikir panjang. Maksudnya kayak ya aku ngambil keputusan itu karena aku pengen nyoba gitu, dan ya mencoba beberapa hal tersebut dan beneran ternyata enak sebenarnya. Di apa ya, tak rasakan itu bener-bener wah ternyata enak ya gitu. Dan ya itu yang ngebuat Maretku semakin wah. Aku ngambil beberapa keputusan yang sebelumnya nggak pernah pikirkan, tapi aku ngambil keputusan itu tanpa berpikir panjang. Jadi dan berdampak baik juga bagi aku gitu. Terus juga Maret juga mulai awal-awal puasa kan. Nah itu apa ya, sebenarnya aku mau bilang puasa, bilang sesuatu tentang Ramadan juga di April juga ada Ramadan kan. Jadi mungkin bakalan tak gabungin di April aja. Masalah perpuasaan duniawi, masalah puasa-puasa bakalan tak ceritain di bulan April, mungkin seminggu lagi upload. Terus juga di bulan Maret ini aku aku dapat mata kuliah drama. Bagi yang belum tahu, aku kuliah di sastra Inggris dan aku dapat mata kuliah drama. Dan ya aku di situ harus nampilin drama satu angkatan. Dan kebetulan aku ditunjuk sebagai aktor. Walaupun aku bukan aktor utama, tapi apa ya, banyak banget struggle yang tak alamin dalam mengembangkan jiwa-jiwa aktorku gitu. Mulai dari bagaimana mendalami karakternya, bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana aku mendapatkan apa ya, jiwa dari karakternya. Itu bener-beneran tak pelajari banget di drama, dan banyak banget pelajaran yang bisa tak ambil. Walaupun ini baru latihan ya, aku belum tampil. Aku bakalan tampil bulan Juni. Jadi terima kasih banget buat Andika sebelumnya, karena ya Bapak Sutradara sih itu. Terima kasih kepada Bapak Sutradara dan Ibu Asrada yang udah bimbing kami. Oh ya sebelumnya, kalau kalian berpikir video-video yang tak buat ini itu sekedar video apa ya, kegabutan orang life after breakup, enggak juga. Karena nanti di akhir tahun ya, di Desember 2024 bakalan tak beritahu kenapa kok aku bikin video rangkuman setiap bulannya gitu. Karena
ada alasan, masih ada udang di balik batu. Terus apa lagi ya? Oh ini masalah apa ya? Aku kan dulu di bulan Januari Februari aku sempet kayak bikin video tiap harinya aku ngapain, tiap hari aku gimana, tiap hari aku ngerasain apa gitu. Dan mulai di bulan Februari ini jarang sebenarnya. Di bulan Januari sering, Februarinya jarang. Di Maret ini lebih jarang lagi gitu. Kenapa? Karena aku udah apa ya? Pertama emang karena waktunya nggak cukup. Jadi ada beberapa momen kayak aku nggak sempet bikin video itu gitu. Jadi aku nggak sempet video kayak per hari aku ngapain, aku gimana gitu. Sebenarnya video itu gunanya buat apa ya? Ya kayak buat aku bikin diary tapi bentuk video gitu. Nah terus tapi aku juga nggak ngelepasin hal itu sepenuhnya gitu. Aku juga beberapa kali kalau aku lagi ngerasain hal yang sangat-sangat buruk gitu, terpuruk kayak ya pokok lagi mode down gitu, aku cepet ya curhat di dalam video. Jadi aku ngobrol depan kamera gini, terus juga aku kadang nge-VN. Jadi aku nge-VN apa yang aku rasakan hari itu, gimana perasaanku hari itu, gimana apa yang aku rasakan, apa yang seharusnya aku lakukan pada hari itu gitu. Dan ya aku juga masih mencoba untuk berbicara kepada diriku lah gitu kalau tiap kali aku lagi down gitu. Dan ya walaupun bulan Maret ini penuh kebahagiaan, juga tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya ada beberapa momen saat aku down, karena memang hidup kan isinya tentang ya sedih dan bahagia gitu, gak bisa terlepas gitu. Dan ya mungkin kita tutup aja lah ya dengan cerita-cerita lagi, karena Januari ada ceritanya, Februari ada ceritanya, Maret kita tutup dengan cerita lagi. Jadi ceritanya kayak gini. Ada seekor ikan yang hidup di dalam akuarium. Dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan hal yang dia sukai, dia mendapatkan apapun yang bikin dia bahagia. Semua itu dia dapatkan tanpa effort, karena emang dia sudah diberikan sesuatu tersebut oleh orang lain. Lalu terjadilah suatu momen yang mengharuskan ikan tersebut kembali ke habitatnya di lautan. Singkat cerita, ikan tersebut pun dipindah ke lautan. Di laut, ikan tersebut awalnya merasa senang dengan apa yang terjadi, karena dia mendapatkan lingkungan baru, dia melihat lingkungan yang sangat luas, nggak sekecil di akuarium. Dia melihat sesuatu yang belum ia pernah lihat sebelumnya, dan itu benar-benar sesuatu yang membuat dia takjub. Sampai pada suatu ketika ikan tersebut tersadar bahwa dia nggak bisa mendapatkan sesuatu seperti yang didapatkan di akuarium. Kayak dia harus nyari makan sendiri, dia harus cari rumah sendiri, ya dia harus mendapatkan semuanya dengan berusaha sendiri. Tapi ikan tersebut tidak merasa down, dia hanya merasa bingung. Dan ternyata ikan tersebut menyukai hal-hal tersebut yang menjadi tantangan tersendiri baginya. Dan itu yang membuatnya bisa hidup bahagia di lautan walaupun dengan semua masalah yang dihadapi. Nah, kurang lebih seperti itu gambaranku di bulan Maret. Cerita tersebut mungkin bisa menggambarkan aku di bulan Maret. Dan ya semoga di bulan-bulan berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau bilang lebih bahagia ya semoga, tapi aku juga gak bisa memaksakan kebahagiaan, karena hidup juga isinya tentang kebahagiaan dan kesedihan gitu. Nah semoga ya bisa lebih baik gitu aja. Dan ya kita bertemu di bulan-bulan berikutnya.